Dari satu kelompok indukan ini ya 5 babon, tapi yang bertengger 4 karena ada satu di dalam tuh. Nah, dengan satu pamacek yang mana merupakan babon yang bagus. Babon yang dari beberapa aspek. Yang pertama memang secara fisik, yang kedua dari aspek naluri keibuan dari babon, yang ketiga dari aspek gen terah, yang keempat dari aspek perilaku dan sifat dari babon itu sendiri. Kalau babon kecil blorok ini masuk tipe babon cetak. Dari pengalaman saya melihat, memperhatikan, dan juga mengamati hasil anakan yang dia rawat sebelum dipisah dan kemudian kita besarkan. Sedangkan babon batik ini masuk jenis babon unggulan bersama dengan babon warna coklat ini. Memang dari segi fisik dua babon ini cukup memenuhi syarat dari besar dan postur. Meski yang blorok tari sedikit lebih kecil, tetapi dengan tipikal dia sebagai babon cetak, maka hasil anakannya tergantung dari pamaceknya sendiri. Satu kelompok indukan itu berarti membentuk koloni beberapa babon dijadikan satu dan kemudian dipasangkan dengan pacek pilihan. Nah, di antara babon ini ada babon unggulan, ada babon cetak. Dari segi aspek fisik juga ada yang memenuhi syarat. Dari aspek naluri keibuan juga ada yang memenuhi syarat. Dan juga dari karakter dan naluri babon sebagai betina juga tampak dalam perilakunya. 5 babon warna hitam ini bisa dilihat ya, tadi pertimbangan aspek fisik, pertimbangan aspek naluri keibuan, cara babon merawat anaknya, pertimbangan gennya, turunan dan terahnya, dan juga pertimbangan karakternya. Hanya saja itu memang bisa diamati ketika babon itu sudah menetas, mengeram, menetaskan anakannya minimal 1 kali. Dan kita lakukan pengamatan dari sifat dan sejarah dari babon itu sendiri untuk mengetahui apakah dia masuk babon bagus berkualitas atau masuk babon yang memang akan menghasilkan generasi unggulan. Ini 2 babon yang relatif beda gennya. Yang satu itu yang hitam sana itu masih gennya plaker. Nah, sementara yang batik kecoklatan hitam ini itu adalah gennya Bangkok. Tetapi gen Bangkok ini belum kelihatan apakah dia babon bagus atau tidak karena baru bertelur dan belum pernah menetaskan. Sementara ini termasuk babon yang bagus tetapi kurang dalam merawat anaknya.
Kurangnya bagaimana? Karena seringkali ketika dia mengais makanan, anaknya yang kecil itu bahkan terlempar ketika kakinya itu mengais makanan. Dan ini adalah pamacek yang memang ya kita pilih untuk satu kelompok indukan black bull, dan memperhatikan kakinya. Ini termasuk pacek di sini di kelompok kita ini pacek unggulan, meskipun setiap kelompok indukan punya pilihan pamacek sendiri-sendiri. Saat diumbar demikian juga sebenarnya khususnya mengenai karakter babon bisa kita pelajari. Yang pertama, apakah dia ngacir ketika ada sesama babon mengejarnya, atau apakah ada babon yang punya kecenderungan untuk mengganggu babon lain atau mengejar. Itu berarti naluri. Nah, seperti itu ya. Itu berarti memungkinkan bahwa naluri dan karakter ayam itu termasuk keturunan dari terah-terah juara. Jadi masuk dari babon unggulan. Jadi memilih babon yang bagus, baik, itu sebenarnya bisa mempertimbangkan beberapa aspek. Ya. Yang pertama tadi dari aspek fisik. Aspek fisik, kalau pada umumnya memilih postur badan besar, gemuk, ya. Itu sehingga nanti diharapkan anakannya juga besar. Yang kedua, memang ini itu yang cenggernya sedikit agak tumpul, tidak. Ketiga itu matanya agak masuk dengan jorok, ya, itu kelopak mata, dan matanya itu tajam keluar menatap, ya. Nah, seterusnya itu bentuk kepala ini seperti pinang. Lalu kemudian paruhnya itu kalau bisa yang agak pendek demikian tetapi tajam. Nah, tentu yang lain proporsional baik kaki maupun paha maupun badan. Nah, itu dari aspek fisik yang nyata, ya. Yang kedua dari aspek terah, gen. Ini gennya Plucker, ya, jenis ayam Plucker, ya. Makanya posturnya ya relatif agak punya naluri berkelahi, punya naluri untuk mengejar babon lain. Jadi kalau bisa kita kenali silsilah atau gen dari babon kita itu. Yang ketiga dari naluri keibuan. Dari pengalaman saya merawat ayam, ada beberapa tipe babon yang baik, ya. Ada yang begitu dia menetas, mungkin 1-2 hari dia sudah langsung turun dari tempat angkraman, tempat ngeram. Sementara ada babon lain menunggu, karena punya naluri masih kemungkinan 1-2 telur bisa menetas. Karena ada telur yang begitu dialami di air 19 hari dia menetas. Ada yang di hari akhir 21, tapi mau menjelang hari 22. Nah, pada periode itulah kadang kita harus perhatikan bagaimana babon itu kita kasih minum, kita kasih asupan supaya babonnya tidak cepat turun. Dan para sedulur bisa melihat di video sebelumnya, itu saya lakukan supaya potensi telur yang memungkinkan besar untuk menetas itu menetas. Bahkan kadang saya
pindahin dulu anaknya, ya, kardus, ditunggu sampai terjadi telur terakhir menetas. Kalaupun misalnya setelah harinya tidak wajar lebih daripada 22 hari, maka berarti memang telur itu sudah tidak jatuh. Nah, tipe babon ada yang demikian, ada yang menjaga sampai akhirnya ada telur terakhir yang punya naluri itu menetas. Ada babon yang begitu turun, dia jaga anaknya, ya. Selama kita berikan makan, itu babon hanya nunggu, lalu kemudian anaknya bisa keluar masuk ke bawah sayap. Selama kita kasih makan, maka anaknya bisa berkeliaran di dekat induknya yang tenang. Sementara ada babon yang 2-3 hari setelah kita turun dari itu tempat atas, itu sudah bergerak dan meninggalkan anaknya, ya. Dia tidak peduli anaknya, memang dia manggil-manggil, tetapi anaknya jauh, dan dia di sini asik cari makan sendiri. Dan kadang ketika kita kasih makanan, itu malah hanya makanannya yang dicakar-cakar, anaknya yang berada di bawah kakinya juga dicakar atau dikais-kais sampai akhirnya itu terlempar dan memungkinkan anak bisa cacat atau mungkin itu lemas gara-gara lempar padahal usia masih 2-3 hari. Nah, ini tipikal babon yang pada akhirnya membuat bahwa karakter keibuan dari babon itu harus kita perhatikan, ya. Nah, ada babon yang memang juga di usia mungkin kita tidak segera lepas dari anakannya, dia dekat tapi mencari, dia dekat dengan anakannya mencari. Nah, ini adalah naluri keibuan dari babon itu sendiri. Nah, jadi itu faktor yang kedua, naluri pertama tadi fisik, yang kedua terah, nah yang ketiga naluri keibuan. Naluri keibuan itu juga babon itu ada babon yang sifatnya tadi babon unggulan babon cetak. Kalau babon unggulan itu berarti gen dari dominan pamaceknya sama gen dia itu relatif sama, seimbang, turun kepada anakannya, ya. Kalau babonnya memang itu dari terah juara, itu turun ke anakannya. Kalau itu pamaceknya juga terah juara, dominan turun ke anaknya. Itu babon unggulan. Sementara babon cetak, ya, ini relatif babon yang sangat kasar merawat anak, ya. Ada babon di dekatnya dia kejar, anaknya ditinggalin. Ada makanan di sampingnya, dia cakar-cakar, kemudian anaknya terlempar, ya. Ini tipikal plaker ini. Kalau babon cetak, ini berarti apa? Hasil kawinnya, anakannya akan dominan mengikuti dari tipikal gen dari pamaceknya. Jadi dia cetak itu seperti itu pamaceknya, baik secara fisik maupun gennya. Nah, ini tipikal babon unggulan ini. Cuma dalam merawat anakan dia kurang begitu bagus seperti babon-babon kita yang lain. Jadi yang pertama tadi dari segi fisik, dari segi kedua segi terah, nah yang ketiga dari segi naluri keibuan, dari segi yang keempat itu karakter. Ya, seperti tadi di penjelasan poin 1, 2, 3 sebenarnya karakter ibu indukan babon itu tadi begitu ada babon lain di dekatnya termasuk jago-jago muda, dia kejar. Itu berarti artinya apa? Sifat dan naluri tarung atau kabarnya cukup tinggi. Sementara ada babon meskipun mungkin itu badannya besar, tetapi dikejar oleh yang punya naluri tarung tinggi, dia akan lari. Nah, itu artinya apa? Kalau kita mau menghasilkan anakan yang bagus dengan memilih babon yang bagus, itu berarti kalau saya sih lebih bagus memperhatikan babon-babon yang dari tipikal babon unggulan, ya. Babon unggulan dengan memperhatikan tadi ciri fisik, ciri gen,
cari gen-gen yang mungkin bangkok, plaker, mangon atau apa ya, birkok, dan kemudian juga punya karakter yang pada akhirnya sangat protek terhadap anakannya. Babon unggulan akan menghasilkan dominan apa yang menjadi sifat-sifat dari pamaceknya. Jadi kalau pamaceknya itu terah juara, itu akan turun ke anakannya. Apalagi kalau babonnya sendiri punya naluri dan karakter tadi, mental yang sangat tinggi dalam abar. Kira-kira demikian sedulur, sharing saja. Nah, ini ada Black Bull dengan satu babon.